Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review HP BlackBerry Q10 dan BlackBerry Z10 di tahun 2022. Blueberry. Kedua HP ini adalah HP mahal di zamannya. Namun, apakah HP ini masih berfungsi dan masih worth untuk dibeli sekarang? Sebelum itu, kita akan bahas sejarah OS BlackBerry 10 dulu. Kedatangan iPhone di tahun 2007 membuat perubahan sangat signifikan di dunia smartphone. Smartphone yang awalnya cuma dipakai oleh orang bisnis mulai dipakai oleh konsumen biasa. Dampak dari iPhone ini masih bisa terasa sampai sekarang. Namun, sayangnya tidak semua perusahaan smartphone di zamannya siap untuk perubahan ini. BlackBerry adalah salah satu perusahaan smartphone yang besar di zamannya. Dulu mereka masih menggunakan BlackBerry OS versi 4-7. Namun sayangnya sistem operasi tersebut sudah mulai terasa kuno dan jadul jika dibandingkan dengan iOS, Android, dan Windows Phone. BlackBerry perlu OS baru yang didesain untuk smartphone zaman sekarang. Akhirnya, BlackBerry berusaha untuk membuat OS baru dengan nama BBX. Namun ternyata nama BBX sudah ada hak ciptanya. Alhasil namanya diganti menjadi BlackBerry 10. OS baru ini memiliki kemampuan yang lebih bisa bersaing dengan OS smartphone di zamannya. OS BlackBerry 10 ini berbasis QNX. QNX adalah sistem operasi real-time mirip Unix, sama-sama Unix KW seperti Linux tapi bukan Linux. QNX ini awalnya biasa dipakai untuk perangkat embedded, namun akhirnya BlackBerry mengakuisisi QNX dan mereka memakai QNX ini di tablet pertama dan terakhir mereka di tahun 2011 yaitu BlackBerry Playbook maksudnya. QNX ini akhirnya dipakai lagi di BlackBerry 10. BlackBerry 10 dirilis tahun 2013. Sayangnya tidak terlalu sukses karena sudah sangat telat dan otomatis kalah dengan iOS dan Android. Yang paling unik dari OS ini adalah sudah menggunakan sistem gestur yang dipopulerkan iOS 11 dengan iPhone X. Sebenarnya BlackBerry bukan yang pertama itu WebOS atau PalmOS. Selain itu juga ada sistem multitasking yang menampilkan semua aplikasi berjalan di home screen. Ini sedikit terinspirasi dari MeGo. Dan juga BlackBerry Hub yang mengumpulkan semua notifikasi dan bisa lihat sejarahnya. Untuk HP, awalnya yang menggunakan OS ini ada BlackBerry Q10 dan BlackBerry Z10. BlackBerry Q10 adalah HP dengan keyboard fisik khas BlackBerry untuk menggantikan seri Bold sebelumnya. Dan BlackBerry Z10 HP normal yang cuma layar di depannya. Menurut saya, BlackBerry Q10 ini tuh lebih interesting, spesial, dan juga unik dibandingkan Z10. Awalnya, BlackBerry 10 juga dijanjikan untuk tablet BlackBerry Playbook. Namun, janji ini bohong seperti janji Jokowi. Sayangnya, karena user BlackBerry 10 ini sepi seperti Windows Phone dan seperti game MOBA selain ML, akhirnya developer auto malas bikin aplikasi. Namun, BlackBerry 10 ini memiliki runtime Android, jadi kalian bisa jalanin aplikasi Android walaupun hanya sebagian saja karena tidak memiliki GMS seperti Huawei dan cuma runtime, jadi tidak 100% kompatibel. Selain Q10 dan Z10, BlackBerry juga merilis perangkat dengan OS BlackBerry 10 lainnya, seperti BlackBerry Q5, Z30, Classic atau Q20, Z3 atau Jakarta, Passport, dan yang terakhir BlackBerry Leap. Namun sayangnya tetap kalah lawan kompetitornya seperti iOS dan Android. Akhirnya di tahun 2015 BlackBerry banting setir ke Android dengan dirilisnya BlackBerry Brave. Ini adalah HP Android pertama dari BlackBerry. Setelah ini BlackBerry fokus ke HP Android. Namun sayangnya tetap tidak membuat BlackBerry menjadi terkenal dan laku keras seperti dulu saat masa kejayaannya. Alasan BlackBerry pindah ke Android karena BlackBerry 10 sudah minim aplikasi dan sering jalanin aplikasi Android lewat runtime. Jadi kenapa gak sekalian pakai Android aja?
Selain itu, sebelumnya BlackBerry itu kerjasama dengan Amazon untuk membawa Amazon App Store ke BlackBerry 10. Sayangnya, HP-nya Amazon Fire Phone itu gagal total dan membuat BlackBerry gak yakin sama Amazon. Akhirnya mereka pindah ke Android dan menggunakan layanan Google. Untuk BlackBerry 10, semenjak tahun 2016 sudah tidak mendapatkan fitur baru lagi dan hanya mendapatkan update keamanan saja. Dan di tahun 2022, seluruh layanan BlackBerry dihentikan. Jadi kalian sudah gak bisa install aplikasi lewat BlackBerry World lagi atau Play Store-nya BlackBerry. Kesalahan utama BlackBerry 10 ini adalah timingnya yang terlalu telat. Tahun 2013, OS smartphone lain sudah ada seperti Android dan iOS yang sudah sangat kuat. OS lain seperti BlackBerry dan juga Windows Phone sudah tidak memiliki tempat dan akhirnya wafat seperti Kaori Miyazono. BlackBerry 10 juga tidak memiliki alasan atau sesuatu yang bikin orang harus banget pakai BlackBerry 10 dan jangan pakai OS lain. Dan BlackBerry 10 ini tuh cuma ada di HP BlackBerry, tidak seperti Android dan Windows Phone yang ada di berbagai merek HP. Market share HP BlackBerry sendiri sudah tidak setinggi dulu di masa kejayaannya. Untuk BlackBerry Q10, saya dapat kondisi bekas seharga 150.000. Minus baterai hamil, keyboard keras, dan tombol volume. Namun sayangnya unit yang ini akhirnya korup softwarenya dan tidak bisa menjalankan aplikasi Android lagi. Akhirnya baterainya saya pindahkan ke BlackBerry Q10 lainnya yang awalnya saya kira matot, ternyata normal setelah ganti baterai. Untuk BlackBerry Z10 saya dapat kondisi bekas jelek banget harga 50.000. Ini HP bener-bener gak layak pakai, kondisinya tuh asli jelek banget kayak game Free Fire. Minus layarnya garis dan tompel, tombol volume dan baterainya minta ganti, dan slot SIM cardnya copot. Kebetulan yang saya dapatkan ini BlackBerry Z10 versi 3G. Ada dua versi BlackBerry Z10 yang 3G dan 4G. Perbedaannya ada di SoC, modem, dan chip audionya. HP ini baterainya tuh autis banget, jadi di video ini saya akan lebih sering pakai BlackBerry Q10 untuk tes aplikasi dan performanya. Berikut adalah spesifikasi HP BlackBerry Q10 dan BlackBerry Z10. Untuk SoC BlackBerry Q10 dan Z10 4G menggunakan SoC Snapdragon S4 Plus dengan CPU dual core 1.5 GHz dan GPU Adreno 225. Sedangkan untuk Z10 versi 3G menggunakan SoC Texas Instruments OMAP 4470 dengan CPU dual core 1.5 GHz dan dua buah GPU yaitu PowerVR SGX 544 dan Vivante GC320. Untuk penyimpanan, BlackBerry Q10 dan Z10 memiliki RAM 2GB dan internal 16GB. Untuk sekarang cukup sempit, namun di zamannya itu cukup besar. Untuk layar, BlackBerry Q10 memiliki layar kotak 1:1 berukuran 3.1 inch dengan resolusi 720x720. Layar ini berjenis OLED, jadi warna hitamnya itu hitam banget beneran mati. Sedangkan untuk BlackBerry Z10 memiliki layar biasa berukuran 4.2 inch dengan resolusi 1280x768. Layar ini berjenis IPS dan bukan 16:9 yang sedikit lebih pendek dari 720p. Untuk baterai, BlackBerry Q10 memiliki baterai 2100 mAh dan BlackBerry Z10 memiliki baterai 1800 mAh. Keduanya bisa dilepas dan diganti dengan mudah. Untuk spesifikasi lainnya, kedua HP ini mendukung NFC atau Near Field Communication. Bagian atas kedua HP ini ada tombol power dan mic untuk noise cancelling. Bagian kiri ada port micro USB dan satu port lagi yang sangat unik. Nanti akan kita bahas fungsi port unik itu. Dan bagian kanan memiliki tombol volume dengan tombol tengah. Sayangnya, di ketiga unit BlackBerry 10 yang saya miliki, semuanya rusak, gak bisa dipencet.
BlackBerry Ki10 menggunakan build quality plastik dan belakangnya menggunakan coating rubber atau karet. Feeling HP ini tuh walaupun plastik tapi kerasa seperti plastik mahal dan bukan abal-abal. Untuk keyboardnya di pembatasannya ada metal dan keyboardnya ini cukup terasa solid. HP ini cukup enak dipegang satu tangan karena kecil ukurannya. Saat dipegang, rasa mahal dari HP ini tuh masih kerasa. BlackBerry Z10 menggunakan build quality full plastik seperti artis K-pop. Tapi sama seperti Ki10, build quality-nya cukup bagus. Namun, sayangnya menurut saya Z10 ini terasa lebih murah dari Ki10. Feeling premiumnya itu tidak sekuat di Ki10 dan logo BlackBerry di depannya itu terlalu badak seperti WM Suki. Bezel HP ini juga terlalu besar. Karena kecil, Z10 ini juga cukup enak dipegang. Kedua HP ini menggunakan sistem operasi BlackBerry 10. OS ini memiliki UI dan UX yang cukup enak, terutama dengan sistem gesturnya. UI-nya smooth, tapi masih kalah smooth sama Windows Phone. Animasinya juga biasa aja, gak sebagus Windows Phone. Kalian bisa lihat review Windows Phone di tahun 2022 di channel saya. Untungnya, BlackBerry 10 ini sama seperti Tizen, bisa install aplikasi Android dan file APK. Sayangnya, runtime Android di BlackBerry 10 ini versi kuno banget, alias 4.3 Jelly Bean. Dan juga tidak ada GMS seperti Huawei dan kompatibilitasnya minim. Rata-rata aplikasi sering crash, jadi cuma sebagian kecil aplikasi Android yang bisa jalan. Itu pun biasanya pasti versi jadulnya. Karena BlackBerry 10 aplikasi native-nya sangat sedikit sekali dan sepi developer, alhasil rata-rata aplikasi tidak ada atau sudah tidak didukung lagi. Jadi untuk tes ini, saya akan tes menggunakan aplikasi Android yang bisa dijalankan di HP BlackBerry 10. Selain itu, App Store-nya BlackBerry atau BlackBerry World sudah wafat seperti Kaori Miyazono. Jadi kita cuma bisa install aplikasi Android alias APK saja. Untuk memasang aplikasi native atau bar, ribet harus pakai PC. Untuk file APK, kalian bisa download dan install langsung seperti layaknya HP Android. Untuk sosmed, sayangnya rata-rata aplikasi sudah tidak berfungsi. Jadi cuma sebagian saja yang masih bisa, walaupun bisa pun tidak optimal. Untuk Facebook masih bisa pakai FB Lite Android versi jadul. Versi barunya itu suka crash. Atau Facebook Web lewat browser bawaan. Facebook Web di BlackBerry 10 masih jalan, namun agak nge-lag. Untuk WhatsApp, aplikasi Android-nya masih bisa, tapi ngebug gak bisa upload foto dan notifnya itu pasti telat. Untuk Telegram masih bisa berfungsi aplikasi Android-nya dan kalian masih bisa chat di Telegram. Sayangnya, rata-rata aplikasi sekarang membutuhkan Android di atas versi 4.3 Jelly Bean yang tidak akan jalan di BlackBerry 10. Jadi aplikasi lainnya seperti MiChat gak bisa jalan karena membutuhkan Android 4.4 KitKat. Jadi kalau kalian pakai BlackBerry 10, kalian gak bisa pesan OpenBO. Alhamdulillah BlackBerry 10 ini menjauhkan kita dari dosa zina. Selain MiChat, TikTok juga sudah tidak support karena membutuhkan Android 5.0 Lollipop. Kedua HP ini memiliki lubang earphone dan juga mendukung line out. Jadi kalau colok amplifier tidak akan double amping. Untuk BlackBerry Ki10, aspek rasionya aneh 1:1 dan buat nonton video kurang enak. Walaupun dari kualitas layar cukup bagus karena OLED kelas flagship. Untuk Z10 lebih enak, namun layarnya masih IPS dan kualitasnya tidak sebagus Ki10. Tapi layar BlackBerry Z10 ini jauh lebih baik dari layar HP low-end zaman sekarang. Untuk musik, kalian bisa setel MP3 atau streaming Spotify dengan aplikasi Android versi jadul. Versi Spotify jadul masih berjalan dengan lancar di kedua HP ini.
Untuk sound quality, di sini di mana BlackBerry Q10 dan Z10 ini masih keren di tahun 2022. Keduanya memiliki power yang lemah, tapi untuk colok handset yang sensitif dan suaranya tuh bagus untuk kelas HP. Dan jika kalian colok amplifier, di sini bagian spesialnya. Kedua HP ini support line out, jadi kalau colok ampli bisa keluar suaranya tanpa double amping dan suaranya tuh jernih banget. Selain kualitas suara, salah satu yang cukup unik di HP ini adalah keduanya memiliki port micro HDMI. Iya, ini HDMI beneran, jadi kalian bisa colok ke TV tanpa delay dan kualitasnya tuh lossless, tidak seperti lewat casting wireless. Untuk kamera, keduanya memiliki kamera 8MP dan hasil kameranya cukup bagus, bahkan bisa bersaing dengan HP low-end zaman sekarang. Berikut adalah hasil kamera BlackBerry Q10 dan Z10. Sayangnya, untuk unit BlackBerry Z10 saya, kameranya agak kotor. Dan terakhir, untuk suara mic, berikut adalah hasil suaranya dari BlackBerry Q10. Agama dinista, Al-Quran dinoda, ulama dihina, si Ahok durjana, hak rakyat disita, si miskin disiksa, pegawai dipaksa, si Ahok durjana. Untuk penggunaan sehari-hari jelas tidak worth karena sistem operasi dan performanya sudah tidak mendukung kebutuhan tahun 2022. Tapi untuk tethering jika dapat yang murah dan yang 4G dan buat audio terutama jika colok ampli buat manfaatin line out-nya ini tuh masih worth it. Saya sendiri masih pakai BlackBerry Q10 ini buat setel musik karena dukungan line out-nya buat colok ampli. Banyak yang jadiin iPhone 4 dan iPhone 4S jadi music player. BlackBerry Q10 dan Z10 ini sebenarnya bisa jadi alternatifnya. Walaupun powernya lemah, tapi ada kelebihan di support line out tanpa harus pakai LOD. Hampir 10 tahun yang lalu, kedua HP ini adalah barang mahal. Dan hanya Sultan yang bisa beli.
HP ini tuh keren banget di zamannya, tapi sayangnya teknologi terus berkembang dan gak akan ada habisnya. Selain itu, HP ini menggunakan sistem operasi yang gagal. Walaupun dulu pernah mahal dan bergengsi, sayangnya sekarang kedua HP ini sudah tidak keren dan tidak bisa dipakai buat keperluan zaman sekarang. Sekarang yang keren itu iPhone bukan BlackBerry lagi. HP ku iPhone. HP kalian apa? BlackBerry ya. Dulu, harga BlackBerry K10 saat rilis di Indonesia di tahun 2013 tembus 7,5 juta. Dan sekarang kalian bisa membeli HP BlackBerry K10 dan Z10 ini dengan harga yang cukup murah. Untuk OS-nya, BlackBerry 10 ini adalah sistem operasi yang pernah mencoba untuk melawan Android dan iOS, namun sayangnya gagal seperti Windows Phone. Walaupun HP dan OS-nya sudah tidak diproduksi dan tidak didukung lagi, namun tidak ada salahnya kita mengunjungi dan review HP jadul lagi. Terutama HP jadul yang memiliki sejarah yang signifikan seperti HP BlackBerry 10 ini. Jangan melupakan sejarah, walaupun sebagian kita sudah tidak pakai HP jadul lagi, tapi tanpa HP jadul belum tentu ada HP yang sekarang. Itu saja sekian dari saya, semoga bermanfaat.